seseorang itu butuh bantuan oksigen, itu kan kita bisa melihat beberapa indikator. Apa saja indikator seseorang membutuhkan tambahan oksigen? Nafasnya tidak stabil. Oke, frekuensinya berapa? Frekuensinya kalau dikatakan terlalu cepat, frekuensi lebih dari atas 120. Oke. Terus kalau misalnya yang kedua tadi saturasi oksigennya 90. gimana berapa? Beda-beda sih. Iya, yang bagus itu saturasi oksigen yang bagus berapa sih? 96 sampai 100 sih kan. Tapi kalau yang nggak bagus Di bawah 90. di bawah 95 ya kan, nggak bagus ya. Kalau di bawah 90 lebih nggak bagus lagi. Apalagi di bawah 50. Waduh. Ya. Oke. Nah, jadi bisa dilihat dari indikator fisik ya kan, teman-teman bisa ngelihat jumlah frekuensi nafas, bisa lihat pucet apa enggak, ya kan, lemes apa enggak, itu juga bisa kelihatan. Terus cek saturasi oksigennya. Terus yang terakhir adalah cek kadar apa? AGT. Betul ya. Jadi karena bisa jadi kalau sudah di bawah 90 pas cek saturasi oksigen, kita perlu cek AGD karena itu bisa jadi penyebabnya macam-macam, termasuk bisa jadi kekurangan CO2 ataupun kelebihan CO2. Tadi Ibu juga sudah bahas di video. Emang orang butuh CO2? Butuh. Emang buat apa CO2? Buat asam Keseimbangan asam basa. Kalau CO2-nya berlebihan, apa yang terjadi dengan darah kita? Asam apa basa? Asam namanya apa? Asidosis. Ya, kalau basa? Asidosis. Emang pH normal berapa? 7. Kalau di bawah 7? Asam. Di atas 7? Basa. Ya, berarti kalau seseorang kelebihan CO2, dia berarti pH-nya di atas 7 atau di bawah 7? Di bawah. Atas sama bawah? Di atas. Di bawah dong. Kan asam. Kan jadi asam. Iya. Kalau asam kan di bawah 7. Ya kan, kalau di atas 7 lah basah. Oke? Nah, apa yang terjadi kalau seseorang darahnya terlalu asam? Tersumbat. Waduh, apa yang tersumbat ayo? Nah, tadi Ibu sudah bahas tuh. Kalau terlalu asam apa yang terjadi? Kalau terlalu basah apa yang terjadi? Terlalu basah Kalau terlalu basah akan vasodilatasi. kalau vasodilatasi itu melebar atau menyempit? Menyempit. Melebar. Melebar. Namanya vasodilatasi. Kan dilatasi melebar. Ya, kan melebar vasodilatasi. Kalau menyempit vasokonstriksi. Ya. Jadi kalau darahnya terlalu basah bisa menyebabkan pembuluh darahnya vasokonstriksi menyempit. Nah, kalau melebar lo bagus kan, alirannya lancar. Kalau menyempit akibatnya aliran oksigen jadi terhambat. Akibatnya sampai ke organ targetnya lebih lambat. Makanya biasanya misalnya ke organ otak jadi berkurang, makanya pusing-pusing ya kan. Terus bentar lagi bingung, pingsan ya kan. Nah, terus kalau misalnya terlalu asam, apa yang terjadi? Nafasnya jadi cepat. Kenapa bisa begitu? Karena mekanisme buat mengeluarkan CO2. Oke, betul. Kenapa begitu? Karena di dalam darah kita oksigennya ya banyak CO2 dan juga oksigen di dalam darah sulit dikeluarkan ke jaringan. Jadi kayak sulit didistribusikan ya. Oke. Jadi itu tentang sejarah CO2 dan PCO2. Artinya kalau di tubuh kita kadar CO2 dan PCO2-nya tidak balance, itu juga nggak aman. Jadi kita tetap butuh CO2. Buktinya apa? Yang keluar. Loh, berarti nggak butuh kok dikeluarkan. Kenapa? Kan kita masih menahan PCO2 di dalam badan kita. Buktinya darah kita ada yang mengandung CO2 nggak? Ada. Di pembuluh darah apa? Vena. Ya kan? Kita mesti punya arteri dan vena. Lalu di vena lah isinya CO2. Nggak dikeluarin semua biar darah kita bersih gitu, nggak gitu. Karena memang kita butuh CO2. Ya, dalam hidup ini kita butuh keseimbangan, ya kan? Oke, itu tentang CO2 dan PCO2. Sudah selesai. Nah, sekarang tadi kan teman-teman udah lihat. Jadi aku tinggal nanya-nanya nih. Ini namanya apa? Nasal. Iya. Dia dibutuhkan pada pasien dengan saturasi oksigen berapa? 91 sampai 95. Ya. Jadi ini segitu saturasi oksigennya. Terus tekanan oksigen, tekanan itu kecepatan yang bisa diberikan ini maksimal berapa? 2 sampai 6. Dia bisanya 2 sampai 6 liter per menit.
Ibu udah cerita di video itu kenapa dia nggak boleh terlalu tinggi tekanannya. Karena nanti bisa menyebabkan bibirnya kering. Ya, bisa menyebabkan hidungnya kering ya. Kalau bibir kering itu lain. Oh iya. Ya, apalagi kantong kering itu lain. Ya. Nah, ini kan langsung nempel ke sini loh, Dek. Kalau tekanannya terlalu tinggi, bush, itu kan udara itu kering, oksigen itu kering. Jadi bisa melukai kan. Bisa luka, bahkan bisa mengalami mimisan. Mimisan bahasa ilmiahnya apa? Epistaxis, ya kan? Bisa epistaxis atau pecah pembuluh darah kecil, ya. Nah, jadi apa namanya ini nasal kanul? Berapa oksigen yang bisa diterima pasien? Kalau 2 sampai 6 tekanannya. Tekanan tuh berapa banyak yang dialirkan? Yang diterima sama pasien oksigennya berapa persen? Iya, 24 sampai 40%. Kenapa sedikit? Ya karena alirannya rendah. Ya kan, jadi yang ngalir ke sana sedikit. Oke? Ini nasal kanul ya. Oke, jadi apa namanya bisa resikonya ya tadi kering, bisa sinus, bisa sinusitis ya kalau terlalu sering karena ada tekanan yang banyak. Terus habis itu bisa epistaxis. Oke? Kakaknya nasal kanul, ini namanya apa ini? Simple Mask. Ya, tadi CPS ya. Simple mask atau masker sederhana. Ini biasanya dipakai buat apa? Nebulizer buat ngasih obat ya. Biasanya di sini ada tambahan kantong obat gitu ya di bawahnya. Kalau kita menggunakan nebulizer, berapa tekanan yang bisa digunakan? 5 sampai 10. 5 sampai 10 liter per menit. Kenapa dia bisa tekanannya lebih besar? Karena nggak langsung Karena nggak langsung ke hidung. Ini kan maksudnya kayak gini. Kalau tekanannya terlalu kecil ini apa ya? Sepi gitu, nggak ada apa-apa. Pakai oksigen nggak sih? Karena terlalu dikit gitu. Jadi harus dilebihkan gitu ya. Nah, terus habis itu kadar oksigen yang diterima pasien karena tekanannya lebih tinggi pasti lebih banyak. Berapa? Ya, 40 sampai 60%. Kalau tadi kan cuma 24 sampai 40. Paling lebih banyak, 40 sampai 60% ya. Karena tekanannya tadi lebih tinggi. Berapa tadi? 5 sampai 10 liter per menit ya. 5 Ini biasa diberikan untuk terapi obat ya. Tadi misalnya orang yang mengalami sesak nafas, teman-teman batuk efektif tadi pakai nebulizer nggak? Enggak ya. Nanti next di KNB kayaknya. Nah, jadi apa namanya? Itu biasanya diberikan untuk seperti itu. Kalau misalnya untuk obat ya kalau selesai obatnya udah habis, orangnya udah nggak sesek ya udah dilepas. Jangan dipakai terus. Kenapa sesek? Udah nggak sesek juga. Ya jadi sesuai penggunaannya aja. Ya. Oke, ini simple mask. Yang berikutnya adalah apa namanya nih? Non-rebreathing mask. Ya, non-rebreathing mask. Tadi Ibu sudah bahas ciri-cirinya ada 2. Apa? Yang pertama, ya ada katupnya ada berapa? 3. Ya, lihat di sini ada katupnya. Ini yang paling membedakan katup yang ini ya. Kalau yang ini mah misalnya lepas-lepas juga masih oke. Yang paling penting yang ini ya. Nah, terus ciri-ciri yang kedua? Ada kantongnya. Kan? Ya, jadi ini non-rebreathing mask, ciri-cirinya ada katup yang ini. Kenapa disebut non-rebreathing mask? akhir apa sih akhir mas? Kenapa? Napas akhirnya Napasnya nggak berulang. Oh, CO2-nya karena ya CO2-nya dibuang. Berarti ya nggak dihirup lagi gitu ya. Betul. Berarti pasien bisa menerima oksigen banyak. Berapa persen? 160 80 sampai 100%. Kita berharap 100, tapi ya sekitar 80 sampai 100%.